Baru aja. Siapa subuh tadi ya? Dia udah lihat itu. Secara benar atau berada dan tetap sedia mengikuti kegiatan kami di Masjid Raya Darussalam. Sebelum kita mengikuti rangkaian tausiah pada pagi hari ini, kami informasikan hasil selawatan yang sudah kami terima pada hari Ahad tanggal 26 Februari 2023 sebesar Rp336.000. Kami atas nama Syekh Samsudin dan Salam-Salam mengucapkan terima kasih atas infak dan sedekah yang sudah Ibu berikan dan mendoakan semoga kita semua senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami informasikan ceramah agama pada pagi hari ini insyaallah disampaikan dari jam 10 sampai dengan jam 10 lewat 45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan ta'awud yang insyaallah akan dipimpin oleh Ustaz Haji Mustafa MTI. Kemudian jam 11 sampai jam 12 insyaallah kita akan mengikuti pelajaran tilawati di lantai 2. Kemudian kepada jemaah yang ingin berinfak atau berwakaf tanah Madrasah Syekh Darussalam Maida Rp800.000 per meter persegi atau sekitarnya bisa menghubungi Sekretariat Masjid Darussalam Maida. Baik, teman sekalian, selanjutnya langsung saja kita ikuti sama-sama pada pagi hari ini yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Mustafa MTI. Kepada beliau Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa sadid lisani bi hadis sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam washabbi wal ali. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini, bersama-sama
kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan suci Ramadan dan juga seluruh hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar radio dakwah Darussalam dimanapun berada, dimana saja berada, hadirin hadirat wabil khusus yang berada di dalam masjid, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan Sya'ban. Banyak sudah amalan-amalan yang sudah kita kerjakan, mulai daripada bulan Rajab sampai sekarang masuk pada bulan Sya'ban. Di dalam bulan Sya'ban ada satu malam yang mana pada malam itu seluruh doa-doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih tepat lagi, lebih khusus lagi, yaitu pada malam nisfu Sya'ban, setengah atau 15 daripada bulan Sya'ban. Banyak yang mengatakan, ada yang mengatakan pada malam Senin, malam Selasa, ada yang mengatakan Selasa, malam Rabu, ada yang mengatakan malam Rabu, malam Kamis, ada yang mengatakan Kamis, malam Jumat. Salah, tiga saja, tiga aja. Jadi Senin malam Selasa, Selasa malam Rabu, Rabu malam Kamis. Kita semua bingung yang mana yang kita ikutin. Maka kita lihat di pertama kali kita masuk bulan Sya'ban itu kapan. Maka tepatnya malam nisfu Sya'ban itu pada malam Rabu, insyaallah malam Rabu. Kalaupun dia lebih awal ya tidak jadi masalah, boleh saja. Ataupun dia malam Rabu boleh saja. Yang tidak boleh malam Jumat, yang tidak boleh. Ya, kalau ada dia malam nisfu Sya'ban malam Jumat, berarti ya 3 kali seperti biasa sholat hajat, sholat taubat, maka ini yang salah. Ataupun perbedaan waktu pasti tentu berbeda. Saudi Arabia malam Selasa, kita Indonesia malam Rabu, ya, malam Rabu. Jadi matlaknya itu berbeda, Bu, tidak sama dengan Saudi Arabia. Nah, semua doa-doa kita pada malam nisfu Sya'ban tadi yang kita panjatkan di malam hari ketika kita bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, apapun permintaan kita, apapun keluhan kita, apapun permasalahan kita, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan semuanya tadi. Dengan catatan, kalau kita meminta rezeki yang banyak, yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus bekerja dan berusaha dan bertawakal. Tetapi pada malam nisfu Sya'ban tadi, setelah esok harinya tanggal 15, itu biasanya kita berpuasa, Bu. Nah, itu puasanya puasa sunnah namanya, sunnah Sya'ban, nisfu Sya'ban. Kalau pian ingin puasa silahkan, kalau pian tidak puasa juga tidak apa-apa. Andaikan pian sibuk dengan kegiatan tidak apa-apa, tidak berpuasa. Tapi kalau pian bisa, alhamdulillah. Karena ada riwayat di dalam hadis dari Ibnu Majah dari Usamah bin Zaid bahwasanya di malam hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, besok harinya kita berpuasa. Pian tidak usah tanya dalil, pian kerjakan saja langsung, tidak usah bertanya dalil. Dalilnya tidak usah pian tanyakan. Sebab kalau kita utarakan pun dalilnya pun juga pian tidak mau melaksanakan. Lebih baik tidak usah tanya dalil, kerjakan saja, selesai urusan kita. Nah, kemudian di dalam kita memanjatkan doa tadi, ternyata, Bu, ada 4 golongan. Yang mana 4 golongan ini tadi, kalau dia berdoa pada malam nisfu Sya'ban ataupun dia berdoa pada malam-malam bulan suci Ramadan, seluruh doanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah murka dengan dia. Allah marah dengan dia. Kenapa? Karena dosanya terlalu besar. 4 golongan ini tadi kita lihat, 4 golongan siapa saja mereka yang ada di dalam ini tadi. Semoga kita tidak termasuk daripada 4 golongan ini tadi. Golongan yang pertama yang akan ditolak doanya pada malam nisfu Sya'ban, walaupun dia menemui beratus-ratus Ramadan,
Walaupun dia menemui beribu-ribu Ramadan, tapi tetap doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah mereka yang durhaka kepada kedua orang tua, berani kepada mereka dan menentang perintah-perintahnya. Orang yang seperti ini Allah murka, Allah marah, tambah jauh dari Allah, tambah banyak dosanya. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun tidak akan menerima seluruh amalan-amalannya. Ustaz, dia sudah pergi haji beribu kali, walaupun dia sudah haji beribu kali. Dia sudah umrah setiap hari, bahkan setiap bulan dia umrah, walaupun setiap bulan. Dia sudah sedekah semua masjid di Samarinda sudah dikasih, walaupun seperti itu. Dia sudah berzakat setiap tahun lebih daripada yang ditakatkan, walaupun seperti itu. Tetap dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan tambah dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Bukan maksudnya pian cium telapak kaki masuk surga, tidak seperti itu, Bu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau seumpama ibu ingin ini dan ingin itu, kalau kita bisa silahkan dipenuhi semuanya. Tapi kalau tidak bisa, semampu kita saja bagaimana kita melaksanakan perintah kedua orang tua kita ini tadi. Kalau kita sekarang mempunyai kedua orang tua, alhamdulillah. Yang tidak mempunyai orang tua, mereka akan kasihan dan sedih. Kenapa? Orang tuanya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bapaknya meninggal, ketika ibunya meninggal, maka di langit sana akan ada seruan yang berbunyi seperti ini. Telah meninggal ibumu yang karenanya kemudahkan engkau mencari pahala yang besar. Telah meninggal ibumu yang karenanya kemudahkan engkau mencari derajat yang tinggi. Dan telah meninggal ibumu yang karenanya dosa-dosamu telah kau ampuni. Sekarang ibumu telah meninggal, bapakmu telah meninggal, carilah dengan susah payah pahala semua ini tadi. Gimana? Susah. Kalau ada orang tua, sekali saja kita melaksanakan sholat sunnah, ganjarannya dilipat gandakan. Kalau sekarang bapak sudah meninggal, ibu wabil khusus sudah meninggal, bagaimana kita mencari pahala? Carilah pahala dengan apa? Dengan susah payah semuanya. Karena apa? Ibunya sudah tidak ada. Kalau kita ingin meminta doa, Pak, nggak ada apa sih di media mungkin ada. Bu, kalau kita ingin minta doa, ya anak kita ingin sukses dunia akhirat, pian tidak usah jauh-jauh cari ulama, pian tidak usah jauh-jauh cari guru, pian tidak usah jauh-jauh cari ustadz, pian tidak usah jauh-jauh cari habaib, pian tidak usah jauh-jauh cari kiai. Cari apa? Di rumah pian ada doa mustajab. Di rumah pian ada wali kutub yang sangat besar, yang doanya mengalahkan 70 wali semuanya. Siapa dia? Orang tua pian sendiri. Kenapa pian cari keluar? Cari keluar silahkan, boleh aja. Minta air, minta doakan silahkan. Tapi ingat, di dalam rumah pian, di situ ada seorang wali yang sangat besar, yang mana kalau Allah ridho dengan dia, maka dikabulkan semua doanya. Siapa dia? Orang tua kita. Pian tidak usah jauh-jauh minta doa sana habib, itu boleh saja silahkan. Cuma apa? Orang tua ada di rumah. Muliakan mereka, apapun yang mereka minta, kalau bisa dipenuhi, selesai urusan kita di dunia sampai akhirat. Diceritakan, Bu, ada seorang laki-laki ini ketika dia tawaf di Ka'bah sana di Mekah Al-Mukarramah, Saudi Arabia, dilihat oleh anak daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, namanya Abdullah. Dilihat sama Abdullah, anak ini masih muda, tetapi dia menggendong ibunya di pundaknya. Selesai tawaf 7 kali putaran, pindah ke sa'i. Selesai sa'i 7 kali putaran, dari Safa ke Marwah, halak, cukur rambut. Selesai cukur rambut, ditemuilah oleh Sayyidina Abdullah tadi kepada si anak muda tadi dan ditanyakan suatu pertanyaan. Wahai anak muda, siapa yang kau gendong tadi ketika dia tawaf? Oh, ini ibu saya. Kenapa jadi digendong? Apakah dia tidak bisa berjalan? Tidak bisa berjalan, sudah lumpuh, sudah stroke total, tidak bisa apa-apa lagi sudah. Jadi kaki ini ada
cuma tidak berfungsi lagi sudah. Kakinya ada, cuma tidak berfungsi, untuk berjalan nggak bisa lagi sudah semuanya. Jadi ku gendong. Engkau menggendong dari mana? Ditanya sama Sayyidina Abdullah. Menggendongnya dari mana? Apakah dari pasar pagi ke Lembu Suwana? Bukan. Menggendongnya dari kota Hadramut Yaman Selatan sampai ke Saudi Arabia dengan perjalanan waktu 1 bulan namanya. 1 bulan digendong jalan kaki, tek sampai apa? Saudi Arabia 1 bulan. Coba anak kita, nak gendong mama nak dari masjid Raya sampai ke rumah, mau lah kira-kira seperti itu anak kita. Mama gampang, pesan Gojek, pesan Gokar selesai, naik motor selesai. Kan seperti itu. Ini enggak, gendong ibunya dari Hadramut perjalanan 1 bulan lamanya, Bu. 1 bulan, bukan 1 hari, 1 bulan. Karena pada waktu itu transportasi masih tidak ada, mobil tidak ada, bis tidak ada, pesawat apalagi tidak ada semuanya. Jadi apa? Digendong, jas pundak seperti ini, digendong sampai selesai. Sampai-sampai kalau ibunya ingin makan, dia yang menyiapkan. Ibunya ingin minum, dia yang menyiapkan. Sampai-sampai ibunya ingin buang air besar, siapa yang menyiapkan? Anaknya juga, semuanya membersihkan. Airnya, mulai dari tisunya, semuanya anaknya ini tadi. Maka dengan perjalanan yang sangat melelahkan 1 bulan lamanya, kemudian dia tawaf, kemudian dia sa'i, maka bertanyalah seorang anak muda ini tadi kepada Sayyidina Abdullah sendiri. Wahai Sayyidina Abdullah, engkau anak daripada khalifah. Aku ini adalah orang biasa, tapi aku sudah melakukan semua pekerjaan ini kurang lebih 1 bulan. Maka aku tanya kepada engkau, apakah semua yang aku lakukan ini impas dengan apa yang dilakukan ibuku ketika ibuku melahirkan merengek 1 kali aja? Maka dijawab, tidak ada apa-apanya sama sekali. 1 bulan lamanya, capeknya luar biasa, semua dia yang mengerjakan. Kalau mandi, kalau makan, bawa air, maka apa? Itu semua tidak berpengaruh sama sekali. Sama 1 kali ibumu melahirkan kamu dengan rasa sakitnya luar biasa, itu tidak ada apa-apanya. Begitu dijawab. Maka setelah dia mendengar seperti itu, terus dia berbakti kepada ibunya tadi. Nah, seperti ini, Bu. Ini anak yang berbakti kepada ibunya, ibunya sudah tidak bisa apa lagi. Ada anak yang berbakti, tapi apa? Ibunya masih bisa jalan ke sana dan ke sini. Itu lebih gampang sebenarnya. Tapi di zaman sekarang sangat-sangat susah kita menerapkan kepada anak-anak kita seperti itu. Karena apa? Karena mereka tidak pernah mempelajari ilmunya Rasulullah SAW. Kemudian diceritakan lagi, ada 1 orang soleh, Bu. Abid, ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa, semuanya rajin. Namanya Al-Imam Junaid. Imam Junaid ini tadi kerjaannya setiap hari ibadah, Bu. Nggak ada yang lain tidak, pokoknya ibadah. Selesai sholat, sholat lagi. Selesai sholat, sholat lagi. Terus seperti itu dia di rumahnya tadi. Pokoknya dia ahli ibadah sudah. Suatu hari ibunya datang mengunjunginya karena ibunya beda tempat sama dia, beda jauh. Ibunya mempersiapkan bekal, membawakan hadiah, membawakan makanan untuk apa? Anaknya yang Junaid ini tadi. Ketika sampai di rumah anaknya, ngetok pintu. Tok, Assalamualaikum. Junaid, tolong bukakan pintu. Ibu mau masuk, ibu capek sudah perjalanan. Jadi hati-hati, Bu. Kalau kita marah dengan anak kita, itu jangan sampai berdoa yang tidak baik, jangan. Fatal akibatnya. Ya, kita jangan berdoa. Kalau mau doakan, doa yang baik saja. Kalau kita marah dengan anak kita, ya, kebun binatang keluar semua, enggak apa. Tapi jangan berdoa yang sembarangan ya, berbahaya. Doa pian ini langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menembus 7 kali langsung ke atas. Boleh pian marah, silahkan, kan wajar marah itu tadi. Cuma jangan sampai berdoa yang buruk tuh jangan. Udahlah, nggak apa, pian marah terserah sudah. Cuma apa? Jangan sampai berdoa yang tidak baik. Ibunya marah. Ketokan yang pertama, Imam Junaid lagi sholat. Ketika sholat, Imam Junaid bingung milih Allah apa milih ibunya, karena kan sholat ya. Padahal sholatnya sholat sunnah, Bu. Kalau sholat sunnah itu bisa dibatalkan, ya kan? Anak pian sholat nih, sholat duha misalkan. Pian perlu nasi kuning, panggil, nah batalkan nggak apa. Asal jangan sholat subuh. Kalau sholat subuh
haram membatalkan sholat subuh, nggak boleh. Sholat wajib nggak boleh dibatalkan. Sholat sunnah silahkan. Ibu perlu garam, panggil, nak lagi sholat, tinggalkan sholatnya nggak apa. Ketokan yang pertama, Imam Junaid bingung, milih Allah apa milih ibu? Milih Allah, kelas diputuskan milih Allah Subhanahu Wa Taala, lanjut sholat terus. Ketokan kedua sama, Junaid bukan pintu, bingung lagi, Allah apa ibu? Allah apa ibu? Kelas Allah dipilih. Ketokan yang ketiga sama, memilih Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya ibunya yang jauh perjalanan, capek, bawakan hadiah semuanya, makanan kesukaan. Akhirnya apa? Marah. Sudah marah, mangkel. Apa sih bahasa Banjar itu? Munyak apa loh sekarang seperti itu. Pokok marah, mangkel di dalam hatinya ini tadi. Kok nggak dibukakan? Padahal dia sholat sunnah, kan kelihatan dari jendela. Sudahlah. Karena ibu sudah marah, sudah mangkel, sudah uyuh, sudah capek, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa nih bahaya nih doanya. Ya Allah, sebelum Imam Junaid meninggal dunia, jerumuskan dia di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doanya. Karena apa? Marah, mangkel, nggak dibukakan pintu, sudah jauh-jauh capek bawa dia, nggak dibukakan. Akhirnya apa? Setelah berdoa, doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besoknya ibunya balik kampung lagi, nggak jadi ketemu. Besoknya Imam Junaid Imam Junaid mendapatkan masalah, terjerumus ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada raja yang berada di daerah Imam Junaid berkata, wahai rakyatku, dikumpulkan semua, siapa yang bisa menjerumuskan Imam Junaid ke dalam maksiat, ke dalam perzinahan, akan aku beri hadiah yang besar, emas, dinar, dirham, onta, kambing, sapi, semua akan aku berikan, apapun keperluanmu. Satu orang berdiri, perempuan, aku wahai raja, malam ini juga aku akan menjerumuskan Imam Junaid di dalam perzinahan. Baik, segera lakukan, jangan ditunda-tunda lagi. Baik, jalanlah perempuan ini tadi. Setelah jalan dicari, yang mana sih rumahnya Imam Junaid? Yang itu ternyata. Rumahnya biasa, Bu, nggak besar. Rumahnya kayu aja, kecil aja. Cuma di dalamnya sholat terus Imam Junaid ini tadi. Setelah dia intip dari luar, pas dia lagi sholat, masuklah perempuan ini tadi. Secara tidak langsung buka. Pintunya terbuka sudah. Masuk perempuan tadi, tepat di depan Imam Junaid sholat, dia langsung menanggalkan semua pakaiannya, dibuka semuanya. Imam Junaid ketika sholat, dipercepat sholatnya tadi, karena ada perempuan di depan yang meninggalkan pakaian tadi. Ternyata dia seorang pelacur ternyata. Tanggalkan semua kayaknya. Setelah itu dipercepat sholat Imam Junaid. Setelah selesai, ambil lilin, mati lampu kan lilin kan, mati lampu. Pian mati lampu pakai apa? Genset ya. Belum lilin makanya bang, lilin yang panjang tuh seperti ini, seperti pulpen panjangnya. Pulpen. Lilin diambil langsung dinyalakan. Buat apa? 5 jarinya ini tadi dibakar satu depan lilin, dibakar 1, 2, 3, 4, 5 sampai kiri juga dibakar. Kata Imam Junaid, aku lebih baik mendapatkan api dunia daripada api akhirat kelak sana yang sangat dahsyat tadi. Alas, akhirnya perempuan tadi batal, gagal, tidak bisa menjerumuskan Imam Junaid. Akhirnya memakai pakaian lagi dan keluar rumah. Setelah keluar dari rumah, di depan rumah Imam Junaid ada seorang pengembala kambing. Nah, si pengembala kambing ini tadi, perempuan tadi bersetubuhlah, berzina dengan pengembala kambing. Akhirnya apa? Hamil. Lapor ke raja, belum hamil nih sudah nih. Betulan hamil? Iya. Anak siapa? Anak Imam Junaid. Betulan. Ini lihat perutnya sudah 2 bulan 3 bulan sudah, ya kan? Hamil di luar menikah. Ya. Karena seorang yang tidak baik. Plus, panggil Imam Junaid. Besok dipanggil Imam Junaid, diadili. Wahai Imam, sekarang juga kata raja, aku perintahkan masyarakat hancurkan rumahmu. Dihancurkan rumah Imam Junaid. Loh, kenapa wahai raja? Tadi malam engkau berzina dengan perempuan ini tadi. Aku tadi malam tidak berzina wahai raja. Tadi malam sholat, tapi datang seorang perempuan ingin melakukan seperti itu. Akhirnya aku bakar jari-jariku semua ini tadi. Tidak, kamu bohong. Sekarang juga kita tanya perempuan ini tadi, siapa ayahnya? Imam Junaid. Kata Imam Junaid, raja, tunggu sebentar. Sekarang kan masih 3 bulan nih. Kita tunggu sampai 9 bulan. Setelah dia lahir,
nanti kita tanya anaknya ini bapaknya ini siapa, ya kan? Bapaknya ini ulun kah atau siapa? Berarti tadi kita lihat. Baik kata raja, kita tunggu. Sekarang langsung berjalan waktu. 3, 4, 5, 6, 9 lahir. Setelah lahir disaksikan oleh seluruh masyarakat. Imam Juret pun ada, si bayi pun ada. Kata raja, tanya Imam Juret kepada bayi itu tadi, siapa ayahnya? Baik wahai raja, aku sholat sebentar 2 rakaat. Sholat sebentar 2 rakaat. Sudah. Setelah itu digendong. Bayi yang baru lahir tadi, yang tidak ada dosa sama sekali, wajahnya masih merah, badannya tubuhnya merah, ditanya, wahai anak yang suci, siapa bapakmu? Bapakku itu pengembala kambing, bukan kamu. Bapakku itu bukan kamu, kamu bukan. Kamu orang yang soleh yang baik, bapakku pengembala kambing. Dan itu didengarkan oleh seluruh masyarakat. Raja pun mendengar seperti tadi. Maka ketika itu juga si raja bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin membangunkan rumah Imam Juret daripada apa? Emas. Bangunkan emas, tidak wahai raja. Cukup seperti biasa, dari apa? Kayu yang biasa saja. Kalau kita lihat bayi sekarang, kalau dia hamil, melahirkan, kalau dia tidak menangis, bingung kita. Tapi kalau bayi zaman Imam Juret ditanya langsung menjawab, berbicara langsung dia tadi. Subhanallah, ini apa? Mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena apa? Doa ibunya yang marah tadi langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau pian berdoa marah dengan anak murka dan anak berdoa tidak baik? Hancurlah anak pian itu tadi. Karena apa? Pian tidak menahan doa pian tadi. Doa pian boleh dipakai, Bu. Kapan? Terakhir. Pamungkas. Ketika anak sudah memerlukan, urgent, harus sekarang juga doakan langsung yang baik supaya apa? Mereka sukses dunia dan akhirat. Itu maksudnya. Mereka bahagia dunia akhirat. Jangan pian keluarkan sembarangan aja. Tahan dulu sebentar. Kapan dia memerlukan, berikan semuanya tadi. Nah, ini yang pertama. Orang yang mendapatkan laknat dan dijauhkan daripada doa-doa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Berani kepada orang tua, durhaka kepada orang tua. Yang kedua adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ingin panjang umurnya, murah rezekinya, maka sambunglah tali silaturahmi. Yang lama, yang sudah putus, sambung lagi. Pian datangi, bawakan hadiah, sambung lagi. Yang sudah bertahun-tahun, bahkan sudah lama puluhan tahun, sambung lagi. Mumpung dia masih ada, masih hidup, kembali. Kalau rumahnya sangat jauh, telepon. Minta maaf, minta ridho sama-sama. Halal sekarang ini tadi semuanya, halal bihalal sudah semuanya selesai. Semuanya jadi maka apa? Kalau sudah dia seperti ini, dia akan diterima semua taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakan ada orang, Bu, ingin berangkat haji. Haji, ini kan haji kan sudah kan? Sekarang apa? Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, hajian. Orang ini bapak-bapak punya uang banyak, segepok dalam karung uangnya. Dihitung, dia dinar kan, uang mata uang yang paling tinggi dinar. Dihitung uangnya kurang lebih 1 miliar. Dia mau berangkat haji. Orang berangkat haji bawa uang 1 miliar kebanyakan, maka titipkan. Di sana, di daerah sana ada satu orang soleh, yang mana orang soleh ini tadi amanah. Kalau pian titipkan barang pasti kembali, pian titipkan sesuatu pasti kembali. Itu namanya apa? Amanah. Kalau dititipkan sesuatu dia tidak kembali, berarti dia tidak amanah. Jangan titipkan. Pulpen pian titipkan, cobalah pulpen pian titipkan. Besok diambil ya. Ada nggak masih kira-kira pulpen dia? Kalau masih ada, bahkan bertambah, berarti amanah dia. Kalau makin hilang, nggak tahu kemana, hilangnya bagaimana, berarti tidak amanah orang ini tadi. Jangan pian titipkan. Ya, titipkan kepada siapa yang amanah? Allah Subhanahu wa taala saja yang amanah, dan Rasulullah SAW. Kelas titipkan sama orang tua yang amanah, yang soleh. Pak, lu titip uang nih dalam karung 1 miliar. Orang mau berangkat haji sebentar. Nanti setelah haji, lu balik lagi. Baik, disimpanlah uang tadi. Pergi dia melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji, Bu, kalau kita lakukan di Saudi Arabia itu hanya 1 minggu aja selesai semuanya. Rangkaiannya 1 minggu selesai. Kalau kita berangkat dari Indonesia kurang lebih 40 hari baru selesai. 40 hari Indonesia. Karena apa? Rangkaiannya banyak. Arba'in lah,
nanti ziarah lah ke sana ke sini lah 40 hari. Yang plus 25 hari saja. Bahkan ada yang 20 hari sudah bisa haji selesai langsung balik semuanya. Ini yang plus. Ya kan, haji sekarang kan naik sudah nih, Bu. Ya, haji naik. Pian kalau ada rezeki banyak, pian nggak usah haji. Pian nggak usah haji. Belum kasih tahu caranya supaya pian seperti orang ibadah haji juga. Di Saudi Arabia ada satu orang kaya, satu orang kaya. Dia punya uang, gua jadi tanya sudah. Pokoknya se-Indonesia ini uangnya sudah semuanya. Pada waktu musim haji, dia nggak haji. Dia sudah pernah sekali aja hajinya tadi, yang wajib. Karena haji itu bos sekali yang wajib aja. Selainnya sudah tidak lagi. Satu orang ini tadi datang musim haji, dia panggil orang kurang lebih 200 orang. Anggaplah semasjid ini 200 orang misalnya. 200 orang. 200 orang ini tadi, satu, ente kamu hajikan Rasulullah, hajikan istri-istri Nabi yang 11, nanti hajikan anak-anak Nabi, laki-laki, perempuan, hajikan sahabat sampai apa? 200 orang ini tadi. Semua dikasih uang. Mungkin satu orang 10 juta. Pergi semuanya. Sudah ada namanya. Sudah siap, kemudian pergi semuanya. 200 orang pergi. Setelah dia pergi melaksanakan rangkaian ibadah haji, kembali yang paling pahala siapa? Orang kaya yang ngasih uang semuanya. Karena apa? Pahalanya kembali kita semua. Itu namanya apa? Badal haji, Bu. Badal haji. Itu kalau pian punya uang. Jadi pian nggak usah haji nggak masalah. Yang melaksanakan rangkaian ibadah haji, pahala apa? Kembali ke pian semuanya. Kan enak pian. Pian di Indonesia. Yang haji kan orang udah semuanya. Kalau banyak uang, kalau tidak ada, bersabar sebentar, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergilah dia rangkaian ibadah haji 1 minggu. Setelah 1 minggu balik dia. Tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kamu mana? Bapak sudah meninggal dunia 1 minggu yang lalu. Innalillahi. Nah terus bapak nggak ada wasiat nggak ada ninggalkan apa? Nggak ada apa-apa. Bapak nggak ngomong sama sekali. Aduh, bingung dia orang tadi. Uang 1 miliar tadi, siapa caranya ngambil nih? Hilang lah. Masa hilang seperti ini kata uang saya tadi? Bingung dia. Wasiat tidak ada, nitip nggak ada juga, bapaknya ke anak ini tadi nggak ada semuanya. Ya, wasiat itu hukumnya sunnah bagi laki-laki. Ya, wasiat itu misalkan wasiat nih, nah ini wasiat bapak ya. Nanti kalau sudah bapak meninggal, kamu tutup aurat, yang belum biasa berjilbab pakai jilbab. Ini ada uang, hajikan bapak. Ini ada uang, kurbankan bapak. Itu namanya apa? Wasiat semuanya harus dijalankan. Bingunglah bapak ini tadi. Ya apa ya? Uang ulun 1 miliar, bapaknya sudah meninggal dunia, anaknya nggak tahu lagi di mana uang itu tadi. Sudah pergi dia ke ulama yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Pergi dia. Assalamualaikum. Salam Kiai. Ustaz, ulun punya masalah ini. Ulun nitip uang 1 miliar, ternyata orang itu tadi meninggal dunia. Uang ulun yang 1 miliar tadi, gimana caranya? Ada 2 cara, kata ulama tadi. Ada 2 cara. Baik, kita pakai cara yang pertama. Nanti malam, tepat jam 1 malam, pergilah ke sumur Zam-Zam dan panggil namanya tadi, 3 kali panggilan. Baik, panggil sana sudah. Pergi malam hari, jam 1 malam, tepat di sumur Zam-Zam. Ya, sumur Zam-Zam itu letaknya di kota Mekah, bukan di kota Samarinda. Kalau Samarinda, toko Zam-Zam banyak. Ya, ini sumur Zam-Zam. Nabi bersabda, ma'u Zam-Zam 5 syuribalah. Air Zam-Zam itu kalau pian minum, diniatkan sembuh dari pian semuanya. Itu kan apa? Hadis Nabi. Air Zam-Zam sekarang sudah tidak ada, ditutup semuanya oleh pemerintah Saudi. Yang sekarang tinggal apa? Airnya saja mengalir terus. Ama sumurnya yang pertama kali ditutup semuanya. Untuk apa? Kelebaran semuanya. Orang kafan lebar terus. Tambah banyak terus. Kau sudah tahu? Ulun alhamdulillah Bu, setiap setahun itu 2 kali jadwal umrah terus. Jadi ulun alhamdulillah hafal sudah semuanya. Ya, tempat-tempat semuanya alhamdulillah sudah hafal semuanya. Pergi dia ke sumur Zam-Zam. Tepat di sumur yang pertama kali tadi. Langsung dia panggil Fulan bin Fulan sekali, Fulan bin Fulan 2 kali, Fulan bin Fulan gak menyahut sama sekali. Kembali ke ulama tadi. Ustaz, gak nyahut. Kata ustaznya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zam-Zam itu sumur yang paling mulia, sumur yang baik, sumur yang bagus. Kalau dia tidak ada di sana, berarti dia di tempat yang sangat buruk. Hanya ada satu lagi cara. Apa itu?
Sebutkan. Engkau besok dari kota Mekah beli tiket. Kemana? Ke kota Hadramut, Yaman Selatan sana. Tempatnya raja-rajanya wali di sana semuanya. Tempatnya Habib Umar bin Hafid. Tempatnya Salim Syadiri. Semuanya di sana. Pergi ke sana. Dan cari satu sumur juga sama. Dan cari satu sumur yang bernama Sumur Berhut namanya. Kalau pian buka Google tuh ada tuh. Ya. Kalau tempat yang dimurkai Allah, yang diadab Allah, pian jangan mencoba-coba ke situ, jangan. Ini orang penasaran katanya. Pian mana sih sumurnya? Pian jangan penasaran. Kalau tempat yang tidak baik, pian jangan datangi. Tapi kalau sumur Zam-Zam datangi masalah. Pahala besar, minum lebih bagus lagi sebenarnya. Ini orang penasaran. Belum coba buka Google itu, ada ternyata sumur Berhut itu ada, dan bahkan orang banyak menziarah ke situ. Salah. Yang diziarah itu ulama, bukan sumur tadi, bukan. Sumur di ziarah ada apa? Mau pengen lihat gimana sih? Oh, nggak usah lihat, Bu. Tempat yang dilaknat Allah, pian jangan lihat, biarkan aja. Pergi dia, beli tiket langsung Hadramut, Yaman Selatan. Setelah dia pergi, tanya orang, di mana Pak, di mana tempatnya Sumur Berhut? Oh, di sana. Dia mau ngapain? Ada aja lah itu tadi. Ya. Mau kepo, dia mau tanya-tanya, terus penasaran. Adalah sebenarnya. Sampai dia Sumur Berhut. Ya. Sumur Berhut ini, Bu, ternyata menurut keyakinan orang Hadramut sana sebagai mulutnya neraka Allah SWT. Corongnya neraka Allah SWT. Berarti apa? Udah baik, udah bagus. Tepat jam 1 malam dia berada di sumur tadi sudah. Memanggil nama orang itu tadi. Satu kali panggilan saja. Fulan bin Fulan, langsung nyahut. Terjadilah dialog antara orang yang hidup dengan orang yang meninggal dunia, Bu. Ya, percaya tidak percaya terjadi ini tadi. Orang yang sudah meninggal bisa berbicara dan menyahut panggilan tadi. Sekali panggilan saja. Kaget dia langsung. Terus pertanyaan pertama dia tanyakan, di mana engkau menyimpan uangku yang 1 miliar tadi? Ada. Engkau masuk aja ke rumah, nanti ada keramik yang sudah aku tandai, pecah itu tadi, galilah di situ aku taruh. Kenapa ditaruh situ? Karena aku tidak percaya dengan anak-anakku semuanya. Karena anakku ini bisa mengambil uang, bisa seperti itulah, bagus tadi. Oh ya sudah. Terus yang kedua, pertanyaan yang masih hidup bertanya, kenapa engkau ditempatkan di sumur yang sangat buruk ini tadi? Sumur yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal engkau orang soleh, orang yang amanah. Betul kata engkau. Aku ulun punya satu saudara perempuan. Saudara perempuan ulun ini tadi miskin. Dan aku tidak pernah memberi dia sembako, beras, makanan, pakaian, tidak pernah. Dan seketika itu juga aku putuskan hubungan kekeluargaan dengan saudara kandungku ini tadi. Maka Allah pun marah denganku. Allah pun murka denganku. Akhirnya apa? Aku ditempatkan di sumur Berhut. Bukan apa? Di sumur Zam-Zam tadi, bukan. Nah ini apa? Karena dia memutuskan tali silaturahmi dengan siapa? Saudara kandung sendiri. Mentang-mentang dia kaya, saudaranya miskin, nggak punya apa-apa, alas putus, selesai. Jangan seperti itu. Walaupun dia miskin, nggak punya apa-apa, tetap dia apa? Saudara kita. Apalagi kandung sama-sama dari rahim ibu kita, bantulah dia semampu pian aja. Bagaimana caranya? Jangan pian putuskan. Kalau pian memutuskan, takut terjadi apa? Seperti ini juga. Pian ditempatkan yang tidak baik. Seperti itu. Jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi. Yang kedua. Yang ketiga adalah orang-orang yang tidak saling tegur sapa sampai 3 hari. Nah, pian, ibu-ibu, kalau sampai ada bermusuhan, jangan sampai tidak tegur sapa sampai 3 hari. Hari keempat, pian harus berbicara sudah. Tegur aja nggak apa. Kalau dia tidak mau tegur, dia tidak mau ngomong, tidak tinggalkan aja nggak apa. Yang penting pian sudah mau menegur dia pertama kali. Jangan sampai. Kalau sampai ketiga, keempat, seminggu, 2 minggu, rahmat tidak akan turun di daerah pian tadi. Misalkan daerah pian gerilya nggak turun rahmat situ, yang turun di daerah-daerah lain. Jangan sampai 3 hari itu jangan sampai. Kalau pukul 2 sudah berbicara tadi. Ya, karena wajar, setiap manusia itu pasti punya problem, pasti punya masalah. Nah, caranya supaya kita tidak terkena masalah dengan teman kita, caranya hanya satu, jangan terlalu dekat dengan teman kita, selesai urusan kita. Ya, kalau di pondok nih Bu, belum kan dari pondok. Anak lu di pondok, lu bilangin, Kak, jangan terlalu dekat dengan teman-teman. Biasa aja, berteman seperti biasa. Jangan nanti makan berdua,
ke masjid sholat sejadah berdua, nanti mau belajar berdua, kemana-mana berdua, jangan. Mentang-mentang dekat, mentang-mentang jangan. Itu apa? Kalau ada satu gesekan langsung putus semuanya. Nah, makanya jangan terlalu dekat, enggak jauh, sedang-sedang aja, biasa-biasa aja. Biasa seperti itu. Goncengan berdua, semobil berdua, ke mall berdua, ke pasar pagi berdua, jangan berdua, masing-masing aja, kalau berdua-duaan biar dari. Yang di depan dia jalan, yang di belakang sudah jalan terjadi. Seperti ini kita ingin jangan sampai terputus daripada tali silaturahmi, dan jangan juga sampai tidak diterus sampai 3 hari. Yang keempat adalah orang yang kecanduan daripada khamr. Ya, kalau ada di kampung kita orang minum khamr, orang mabuk-mabuk, maka apa? Harus kita bersihkan, harus kita sterilkan semuanya. Karena apa? Ini mengundang laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 golongan ini tadi, walaupun dia berdoa pada malam nisfu Syaban, doa-doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia minta ditolak kalau dia tidak bertaubat secepat mungkin. Tapi kalau dia bertaubat kemudian mengulang lagi, bertaubat lagi, Allah pun tidak akan menerima taubatnya tadi. Taubatlah dengan apa? Taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat. Karena apa? Kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semua dosa-dosa kita diampunkan, semua dosa-dosa kita hilang. Seakan-akan apa? Hari raya Idul Fitri itu seakan-akan apa? Kita seperti bayi lagi, bersih daripada dosa-dosa. Kita jangan mempersiapkan makanan dan minuman pada hari raya, tapi apa? Persiapkan jiwa, fisik, raga kita untuk apa? Memasuki bulan suci Ramadan. Ya itu bolehlah yang siapkan. Itu nanti aja tapi sekarang yang harus kita siapkan raga kita, fisik kita, jiwa kita untuk apa? Memasuki bulan suci Ramadan. Karena berpuasa di bulan suci Ramadan, Bu, capek. Itu susah, capek. Apalagi orang yang bekerja bangunan, mereka tidak ada berpuasa. Dengan alasan mereka, kami nggak bisa puasa. Kami angkat batu setiap hari, kami angkat semen setiap hari. Bagaimana kami berpuasa? Nah, seperti itu. Itu berat. Memang harus seperti itu, Bu. Kalau tidak seperti itu berpuasa, susah kita ini. Dan kegiatan kita setiap hari tetap jalan. Tidak ada yang namanya, puasa, stop dulu. Tidak ada. Seperti biasa, kegiatan kita majelis, yang pian sholat, yang pian berjalan ke sana seperti biasa. Karena apa? Kita pun dalam keadaan berpuasa semuanya. Kalau pian berpuasa, Bu, itu enak. Badan itu ringan, seakan-akan bisa terbang pian tadi. Kalau pian makan setiap hari, berat rasanya badan ini. Mau jalan ke masjid aja capek, di rumah aja seperti itu. Karena apa? Karena badan kita ini penuh dengan apa? Makanan dan minuman. Tapi kalau kosong itu enak, jalan itu enak, mau ke masjid itu enak, majlis taklim enak, mau ke mall pun juga enak juga semuanya, Bu. Maka apa? Maka persiapkan diri kita untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pagi yang penuh barokah ini kita mendekati daripada nisfu Syaban, semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehat, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum menjabat jodoh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jodoh yang terbaik, yang belum pernah haji atau belum umrah disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan umrah atau ibadah haji, yang belum istiqomah di dalam pekerjaan ibadahnya, salat, majelis taklim dan apapun, diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi wa ali nabi suratul Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصحبه البشرى صلاة تبشر بها أهلنا وأولادنا وشهيد معلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم انفعنا بما علمتنا وانفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في دين وعلم تأويل. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشى، ومن نفس لا تسمع، ومن دواء لا يستجاب لها. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة وبركة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة الموت بعد الموت. اللهم اهدنا في سكرات الموت ونجاة من النار والعافية عند الحساب، ونجعل العذاب ونسمع من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم يا محمد الحال أحوالنا
ونسيم سعيا لحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. رب اغفر لي وربنا صغيرا، رب اغفر لنا ربنا صغيرا، رب اغفر لنا ربنا صغيرا، رب اغفر لي وربنا صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ولك المستعان وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا بك توسلنا إليك بهديك تقضي حاجتنا غريب. يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا بك توسلنا إليك بهديك تقضي حاجتنا غريب. يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا بك توسلنا إليك بهديك تقضي حاجتنا أمهات المؤمنين والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين للمتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الله برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini masih banyak.